Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Nah, untuk hari ini kita akan memulai belajar sesuatu playlist baru, yaitu kita akan bahas Svelte ya. Jadi si Svelte ini cukup populer ya. Jadi cukup populer dan banyak teman-teman juga yang request saya untuk membahas Svelte di YouTube playlist saya ya. Jadi kita akan belajar tentang Svelte. Nah, si Svelte itu apa, bagaimana, dan kira-kira apa gitu ya. Jadi kita akan hari ini di video pertama saya tentang Svelte kita akan pelajari dikit ya tentang apa itu Svelte. Mulai dari katanya nih write less code. Jadi kode yang lebih sedikit, katanya tidak menggunakan DOM ya, dan katanya itu truly reaktif ya. Jadi kalau kita cek di codingnya ya cukup menarik ya, dan ini juga termasuk bagian dari si library JavaScript-nya. Oke, kita akan kenalan dengan yang namanya si Svelte. Oke, jadi saya akan membuat sebuah playlist ya, yang tentang itu tutorial Svelte dasar berbahasa Indonesia. Oke, nah saya telah membaca dari beberapa referensi-referensi baik itu blog, buku, atau website ya. Saya cukup tertarik dengan apa yang dibahas oleh Mas Risa Fahmi sama Mas Alfian di Mediumnya, dan beberapa situs yang membahas tentang Svelte. Jadi si Svelte ini adalah sebuah UI framework ya yang digunakan untuk membangun sebuah web application ya. Jadi kita akan fokus di web application. Walaupun ternyata saya cek lagi bahwa informasinya si Svelte ini bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile ya, pakai native script ya kalau tidak salah gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti React.js, Vue, Angular dan sebagainya. Nah, di sini si Svelte fokus pada UI komponen ya. Jadi si Svelte ini adalah UI komponen dan interaksinya di mana masing-masing komponen sifatnya independen dan bisa di reusable sehingga kita bisa membangun UI yang lebih kompleks dengan lebih mudah gitu. Nah, di sini ada 9 poin yang akan kita bahas bahwa kenapa kita akan menggunakan Svelte pada aplikasi kita ya. Jadi dimulai dari Svelte itu adalah si compiler ya, sifatnya smart bundles ya, jadi dia kecil ya. Kemudian kodenya less reactivity tanpa menggunakan virtual DOM. Nah, ini tentunya akan berbeda dengan konsepnya si React.js ya. Uh, ada blazing fast, dianggap performanya cepat ya. Kemudian ada less memory, ada scope styling, ada two-way data binding, dan accessibility. Nah, sekarang kita ngomong tentang Svelte is compiler ya. Jadi, kalau ngomongin tentang library-library yang cukup populer seperti React.js dan sebagainya, itu kan dia menggunakan kodenya menggunakan JSX ya, teman-teman ya, kalau si React.js. Nah, ternyata kalau si Svelte ini cukup berbeda bahwa kode yang ditulis itu dikonversi dulu teman-teman menjadi sebuah kode JavaScript dan CSS yang sudah dioptimasi ya. Jadi si Svelte ini tidak masukkan kode untuk virtual DOM dan hanya memasukkan kode fitur di Svelte yang hanya akan kita gunakan. Jadi hasilnya itu adalah kode JavaScript dan CSS yang sudah dioptimasi ya. Jadi sifatnya lebih kecil gitu, lebih ringan. Nah, dari hasil compiler tersebut, nah ukuran bundle-nya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan si React.js ataupun Vue.js dan sebagainya. Jadi karena sifatnya lebih filenya lebih kecil kan otomatis tuh si browser jadi lebih cepat dalam mendownload aset aplikasi kita. Misalnya kita JS-nya sama CS-nya karena udah terkonversi jadi lebih kecil kan, tentunya reload sebuah page-nya jadi lebih cepat. Lalu let's code ya. Jadi kodenya itu dianggap lebih sedikit ketika kita ingin menghasilkan sebuah tampilan yang sama ya, untuk mencapai hasil yang sama dibandingkan library-library lain. Nah, ini yang membuat saya tertarik juga untuk membahas Svelte. Nanti kita akan belajar bareng-bareng bagaimana Svelte itu bekerja ya, teman-teman. Jadi dengan kode yang sedikit ini kita kan tentunya akan mudah untuk mencari sebuah bugnya ya, atau mencari kesalahan atau errornya ya, karena kodenya lebih sedikit jadi kita tahu di mana errornya gitu. Lalu ini yang cukup menarik ya, jadi kalau si React.js dan sebagainya itu kan ketika mengupdate sebuah tampilan atau mengupdate sebuah UI gitu kan menggunakan konsep diving ya. Jadi misalnya kita ada perubahan sebuah state
Jadi si React.js itu akan menyimpan dulu pada memori dalam bentuk snapshot UI ya. Kemudian si React.js itu membutuhkan waktu untuk membandingkan si snapshot UI tersebut dengan snapshot baru setelah ada proses updating di Virtual DOM ya. Jadi kita membutuhkan waktu. Nah, ternyata si Svelte ini sama reaktif juga, tapi dia tidak membutuhkan penyimpanan snapshot UI ya. Dan dia itu hanya langsung si Svelte ini akan langsung mendeteksi bagian UI mana yang berbeda, yang mengupdate saja, jadi tidak secara keseluruhan gitu. Dan akan diupdate ke real DOM ya, jadi bukan ke virtual DOM ya, jadi dia langsung ke real DOM-nya, dan ini dianggap lebih efektif gitu ya teman-teman. Nah, ada blazing fast ya. Jadi, saya bilang bahwa berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh engineer dari Tokopedia dan aplikasi dari Stone ya, sebuah point of sales. Ini aplikasinya dites menggunakan Svelte dan library lain. Ternyata performanya itu dianggap lebih cepat dibandingkan bandingannya tersebut ya, teman-teman ya. Nah, jadi dianggap lebih unggul. Tapi ini kita harus terus melakukan penelitian bahwa apakah benar-benar klaim bahwa performanya lebih cepat itu benar atau tidak gitu ya. Lalu kebutuhan efisiensi memori, kita kan tahu ya bahwa ketika sebuah aplikasi dijalankan, apalagi kalau usernya sudah banyak, tentunya aplikasi akan terbuka terus-menerus nih teman-teman. Apalagi kalau di mobile device, nih, orang sekarang cenderung lebih menggunakan mobile phone ya, ketika mengakses sebuah aplikasi ataupun mengakses sebuah halaman website gitu. Jadi kalau memori yang digunakan besar, nah kita menggunakan, apalagi udah Google Chrome, ditambah aplikasinya memang membutuhkan memori yang besar. Nah ini kan tentunya akan memakan memori yang cukup tinggi sehingga aplikasi menjadi lelet ya, jadi lemot. Nah ternyata si Svelte ini dianggap cukup efisien dalam melakukan manajemen memori di aplikasi. Nah tentunya memori-memori masih bisa dijaga lah ya teman-teman ya. Nah, untuk stylingnya sendiri, jadi file-file Svelte ini ya bisa kita buat styling secara independen gitu ya. Misalnya, jadi style itu CSS-nya itu tidak mengganggu dari styling komponen-komponen lain. Nah, misalnya kita bikin sebuah uh, folder sendiri boleh lah, atau mungkin filenya inline CSS boleh. Nah, dan ketika kita ingin buat sebuah style global, ya, jadi kita tinggal nempatin aja CSS tersebut pada folder public, filenya namanya global.css gitu ya. Lalu si Svelte ini juga menggunakan konsep two-way data binding, yaitu misalnya saja kita pernah belajar nih di React.js, nah ketika kita mendapatkan sebuah menginputkan sebuah form ya, input form kan kita ada namanya onChain ya. Jadi di onChain tersebut ketika value-nya berubah, maka si data state-nya juga berubah ya. Makanya di sini juga ternyata konsepnya digunakan oleh Svelte juga, teman-teman. Lalu untuk accessibility, nah si Svelte ini akan memberikan warning. Misalnya kita lupa nih memberikan alt. Nah, alt pada image peran alt tersebut cukup penting ya atributnya pada sebuah HTML. Nah, ternyata si Svelte ini akan memberikan warning. Oh, yang Anda kurang ini dan sebagainya gitu ya. Nah, ini referensi bacaan yang saya baca ya dari teman-teman, cukup menarik dari websitenya sendiri, dari Mas Risa Fahmi, dari Mas Alfian dan sebagainya. Ini. Dan untuk kekurangan Svelte ini sebetulnya kekurangannya sedikit saja ya teman-teman. Jadi karena komunitas kita yang masih sedikit, pengguna juga masih sedikit, dan akhirnya tutorial-tutorial yang sedikit, akhirnya kita harus mengeksplor lebih jauh tentang Svelte. Kita cari cek di YouTube juga masih sedikit yang bahas, banyak juga bahasa Inggris juga masih belum terarah dan sebagainya. Mungkin teman-teman dari komunitas di Indonesia juga udah mulai bikin. Nah, saya ingin berkontribusi salah satunya untuk membahas Svelte berbahasa Indonesia. Oke, teman-teman, sampai jumpa di seri Svelte tutorial berbahasa Indonesia. Nanti kita akan bahas itu perlahan. Yang penting kita akan sampai paham bahwa kok si Svelte itu bagaimana kinerjanya, dan kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi menggunakan Svelte.js ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di seri video tentang Svelte.js berbahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.